Salam jumpa sahabat Nusantara, kembali lagi bersama saya Robi di acara P27, tempat segala fenomena sosial dibahas. Telah hadir bersama kita di sini ada Mas J, pengamat pendidikan. Halo Mas J. Ada Mas Naldo, pengamat budaya dan juga masyarakat timur. Halo. Ada Mas Yuda, pengamat keadilan sosial. Hai. Dan ada Mas Greg, pengamat hukum. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara mengenai satu fenomena sosial, yaitu human trafficking, yang menjadi salah satu masalah di Indonesia dan juga bahkan di dunia internasional. Kita akan meneliti masalah ini dan berbicara sampai pada penegakan hukumnya seperti apa. Pertama-tama kita bertanya ke Mas J dulu ya. Mas J, human trafficking itu apa dan faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini apa, Mas J? Oke, jadi human trafficking itu sebenarnya kalau pada zaman dahulu ya, itu bukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, karena justru ketika orang dijual itu dan bahasa dulu kan dibudak gitu, itu justru dia mendapat perlindungan. Nah, tapi setelah Perang Dunia Kedua dan pada tahun 1948, human trafficking itu atau pemberdayaan manusia itu justru menjadi sebuah persoalan dan diskusi berat gitu. Dan faktornya apa? Sebenarnya faktornya itu ada 3 yang nanti akan kita dalami bersama-sama, yaitu faktor pendidikan, lalu faktor kemiskinan, dan juga faktor budaya. Berarti dari perbudakan kemudian beralih ke perdagangan manusia itu ya. Dan sebenarnya benih-benihnya sudah muncul di era perbudakan itu ya. Iya. Dari masalah faktor-faktor yang menjadi penyebab human trafficking, itu tadi Mas J menyebutkan satu fenomena atau satu masalah yaitu kemiskinan. Di sini ada Mas Naldo yang lebih dekat dengan realitas Indonesia Timur ya. Mas Naldo, sebenarnya seperti apa ya kemiskinan di Indonesia Timur itu? Iya, baik. Faktor yang menyebabkan human trafficking yang pertama itu kemiskinan. Berbicara tentang konteks Pulau NTT, khususnya di Pulau Flores, kemiskinan itu menjadi faktor utama yang menyebabkan orang-orang akhirnya memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan di luar negeri. Misalnya di Malaysia, di Cina, di Thailand. Banyak orang karena tuntutan ekonomi, karena kemiskinan, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Itu menjadi kemiskinan di Indonesia ini, tentu kita tahu bersama bahwa kemiskinan itu masih terjadi dan banyak kali ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi di Pulau Timur sendiri, notabene masyarakat di sana itu menengah ke bawah. Jadi mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi setiap hari, ya mereka harus pergi untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Baik, selain masalah kemiskinan, masalah lainnya adalah pendidikan. Menurut Mas J sendiri, kira-kira bagaimana situasi pendidikan di Indonesia Timur hari ini, Mas? Ya, jadi kalau kita mau melihat atau menganalisis pendidikan di Timur, itu sebenarnya kita bisa pakai pemikiran salah satu filsuf dari Prancis, filsuf sosialis, dengan pemikiran tentang kesenjangan kapital. Jadi dia itu melihat bahwa di dalam relasi sosial itu ada 4 hal yang menjadi kesenjangan sosial. Yang pertama itu adalah kesenjangan budaya atau pemikiran, yang kedua ekonomi, lalu yang ketiga simbolik, dan yang berikutnya adalah kesenjangan sosial. Dan kalau kita mau menganalisis tentang pendidikan di Timur, sebenarnya 4 hal ini bisa kita lihat. Nah, tapi saya ingin berfokus pada yang inti dari diskusi kita, yakni bahwa kesenjangan pendidikan itu sebenarnya kita bisa melihat misalnya kebetulan dari pemikiran Plato tentang paideia. Nah, dalam pemikiran itu Plato tuh selalu melihat bahwa pendidikan itu selalu menjawab realitas yang ada gitu. Nah, sebenarnya pendidikan di Timur itu masih kurang untuk sampai ke sana gitu. Kita bersyukur bahwa pendidikan sudah ada, tapi masih kurang ke sana. Karena apa? Karena pendidikan itu tidak menjawab situasi kemiskinan di sana. Padahal kan pendidikan itu seharusnya justru memanfaatkan kekayaan-kekayaan dan juga realitas-realitas yang ada di sana yang bisa dibangun, dikembangkan, dan justru menjadi lapangan pekerjaan bagi orang-orang ketika selesai menjabat atau mengemban pendidikan gitu. Baik teman-teman, sudah ada 2 faktor yang sekiranya membuat kita mengerti ya kenapa human trafficking ini menjadi salah satu fenomena sosial yang sangat dahsyat. Satu faktor lagi yang menjadi faktor utama yaitu tentang budaya. Menurut Mas
Naldo sendiri, bagaimana budaya ini sangat mempengaruhi orang sehingga human trafficking ini bisa terjadi? Ya, jadi baik. Tadi kita sudah mendengarkan faktor-faktor yang menyebabkan menyebabkan human trafficking tadi. Yang pertama, kemiskinan, tingkat pendidikan. Faktor yang ketiga ini yang tidak kalah penting juga itu faktor tentang budaya. Di Pulau Timur sendiri itu kuat sekali kebudayaan di sana, khususnya kebudayaan Belis atau mahar. Biasa kita kenal dengan mahar. Di sana mahar itu tuh diwajibkan. Jadi setiap laki-laki, pihak laki-laki yang ingin meminang perempuan yang dia suka, dia cintai, terlebih dahulu ia harus membayar belis, membelisi si perempuan itu. Dan notabene belis di Pulau Timur itu berupa hewan, misalnya kerbau, sapi, kambing, kuda, atau barang-barang lain seperti gading gajah, emas. Tentu belis-belis itu memiliki harga yang tidak sedikit dan mahal tentunya. Dari faktor-faktor itu, harga yang belis yang mahal, kemudian membuat pihak laki-laki itu, khususnya orang yang tidak mampu, akhirnya berpikir kembali bagaimana caranya untuk melunasi belis itu. Kemudian cara satu-satunya ialah pergi mencari pekerjaan di luar negeri. Apalagi dengan tawaran yang begitu, pendapatan yang lumayan untuk menambah uang untuk membelisi si perempuan, ya kenapa tidak? Banyak juga pikiran seperti itu. Tetapi di sini mau melihat bahwa budaya itu memegang peranan penting di sana. Jadi setiap orang yang hendak menikah pasti belis, harus membelisi perempuan itu. Baik teman-teman, berarti sekarang sudah ada pembahasan yang sangat mendalam mengenai 3 faktor penyebab terjadinya human trafficking ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendalami bagaimana konsep keadilan sosial dalam Pancasila itu bisa ditemukan dalam konteks Indonesia Timur, di mana salah satu permasalahan utamanya adalah human trafficking. Kira-kira menurut Mas Yuda sendiri, bagaimana kemudian dalam permasalahan seperti ini keadilan sosial itu dapat berbicara? Baik Mas Robi dan teman-teman semuanya, jadi masalah keadilan sosial dengan human trafficking ini memang sangat-sangat berpengaruh ya. Terutama hal yang mendasar itu mengenai keadilan martabat manusia. Setiap manusia kan memiliki martabat manusia, dan itu ciri khas manusia yang paling sangat luhur gitu ya. Nah, lalu mengenai keadilan sosial dalam lingkup masyarakat sendiri, kita bisa melihat bagaimana konteks Indonesia Timur yang sudah dijelaskan oleh Mas Naldo tadi. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana nih pemerintah dalam melakukan pembangunan. Apakah sudah benar-benar adil dalam pendidikan, apakah sudah benar-benar menyeluruh tuh tentang sekolah-sekolah, lalu perekonomian gimana, lapangan pekerjaan bagaimana, apakah sudah terbangun dengan baik. Nah, lalu bila pemerintah sudah seperti itu, lalu kita lihat masyarakatnya. Apakah masyarakatnya itu mau berbagi kepada sesamanya, mau saling perhatian nih sama sesamanya daerah situ. Nah, karena human trafficking sendiri itu, human trafficking itu muncul, itu akibat dari kondisi ekonomi, di mana nggak ada duit, nggak bisa berkuasa. Nah, disitulah. Nah, jadi perlulah di situ diciptakan lapangan pekerjaan yang merata supaya orang-orang yang membutuhkan uang bisa bekerja di daerahnya sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhan. Nah, bila kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup melalui pekerjaan di wilayahnya, maka kasus human trafficking bisa ditekan. Seperti itu teman-teman, dan begitu Mas Robi. Berarti intinya ada pada pemerataan pembangunan. Bagaimana pembangunan di Indonesia Timur harus secara masif terus dilakukan oleh pemerintah. Entah itu pembangunan di sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan semuanya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar dari Mas Greg tentang bagaimana penanganan kasus human trafficking selama ini. Bagaimana pemerintah sangat getol untuk membongkar kasus ini. Silakan Mas Greg. Baiklah, berbicara mengenai human trafficking atau perdagangan manusia, itu dalam pemerintah negara kita Indonesia telah mengelompokkannya dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu merupakan suatu nilai dari kemanusiaan itu sendiri yang harus diperjuangkan. Dan itu sudah tercatat dalam hukum Indonesia dalam ketentuan kejahatan terhadap kemanusiaan.
yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perbuatan berbentuk serangan secara meluas dan sistematik dan ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Beberapa contoh ialah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, kekerasan seksual, penganiayaan, perampasan kemerdekaan, dan lain sebagainya. Untuk tindakan nyata dari pemerintah, mungkin kita tidak akan bisa melihat secara gamblang dan secara nyata ya. Dalam arti, oh ini pasukan segala macam. Namun tetap bahwa negara Indonesia melakukan pergerakan untuk memerangi kejahatan kemanusiaan, atau dalam spesifik kali ini ialah perdagangan manusia. Ya, mereka para pejuang kemerdekaan, pejuang human trafficking melakukan seperti tracking bagaimana human trafficking itu dilaksanakan, seperti dari akarnya, entah itu dari oknum-oknumnya yang melakukan kontak, kemudian menjual para korban human trafficking, kemudian bagaimana mereka masuk untuk ke negara tetangga, dan itu negara sudah berusaha untuk tracking. Nah, tracking ini yang biasanya sangat sulit untuk dilakukan karena mereka oknum yang menjual korban itu sungguh sangat cerdik. Mereka bisa masuk bahkan tanpa kelihatan dari negara kita maupun negara tetangga, entah itu dengan memalsukan identitas atau segala macamnya. Dan itulah yang menjadi tantangan kita pada saat ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang human trafficking yang sangat mendalam ya dari teman-teman di sini. Untuk mengakhiri acara ini dan episode kali ini, saya ingin mendengar satu statement ya dari teman-teman di sini. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap human trafficking? Kita mulai dari Mas J. Bagaimana Mas J? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya, hak itu untuk hidup itu adalah hak semua orang, karena hidup itu sudah ada padanya, sehingga hidup itu tidak bisa dibahayakan, tetapi justru dibantu untuk dijaga. Dari Mas Naldo? Dari saya, berantas human trafficking. Dari Mas Yuda sendiri? Keadilan untuk semua orang, gas. Dari Mas Greg? Menghargai kemanusiaan adalah sebagaimana manusia memanusiakan manusia itu sendiri, layaknya kodrat manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Sangat menarik sekali ya teman-teman, ketika kita berbicara tentang berbagai fenomena sosial dan kita melihatnya dari berbagai sudut pandang. Untuk menutup episode kali ini, kami semua di sini ingin mengatakan Pro for Human Rights. Sampai ketemu di lain waktu.